Apa yang utama, yang kita prioritaskan, yang kita utamakan untuk diintrospeksi dari amal-amal kita ini? Itu pertanyaan dua. Dia tidak punya penyakit atau punya penyakit tidak merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajmain. Sayyulillahi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jamil awliya illah minal akhya'i wal amwat min ahli silsilatil qadiriyati wan naqsabandiyah sultan awliya wazir adam qutbil ansyid muhyiddin abdul qadir jailani ila say abdullah mubarak bin muhammad wa khatarin karam mursid syidsa ya ya hama sawbil fata jaribin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibana biyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratal mutaramin, para kiai, para bunyai, para asatid, para asatidah, para sepuh, pemangku manakib seluruhnya yang tidak bisa sebut satu persatu, khusus kiai saya, orang tua saya, Kiai Ishaq. Titip nggih. Titip Kiai Ishaq nggih. Titip itu supaya dirawat, ditolong oleh tua ya. Seluruh pengurus LDTQN kalau Malaysia, TQN dan seluruh jajarannya dari Pak Ketua sampai seluruh bawahnya, mudah-mudahan keadaan sehat walafiat. Termasuk saudara kita ikhwan akhwat yang hari ini tidak bisa hadir karena halangan suatu hal, mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah SWT sehingga nanti bisa bergabung dengan kita semua seperti ini di waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran kita Nabi Rasulullah SAW Muhammad SAW. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimahullah, kami ini ngomong apa ya depan kiai-kiai ini. Yeah. Di antara pelajaran dari Al-Quran kepada para mukmin mukminat ini adalah introspeksi diri. Kalau perusahaan audit gitu ya, betul di audit.
Apa betul diaudit ya? Introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap diri memperhatikan dirinya, mengoreksi dirinya, apa saja yang telah diamalkan. Untuk apa? Ligodin, untuk hari esok. Ada apa hari esok? Kita disuruh oleh Allah lewat firman-Nya Al-Quran ini, faltanzur ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita perbuat? Lah kapan kita mengevaluasi diri ini? Memperhatikan diri itu apa? Kapan? Ya hari ini. Bukan besok. Saat ini, tidak nanti. Nanti ada apa? Tidak tahu. Besok ada apa juga tidak tahu. Kalau ada apa ya tidak masalah. Mengapa kita? Nah itu yang perlu diperhitungkan. Nah sekarang harus kita perhatikan apa yang kita lakukan untuk nanti. Nanti ada apa? Nanti kita ini, diri kita ini jadi apa? Apa tetap jadi manusia atau jadi manusiaan? Apa ada? Ada. Ya ia menjawab ada. Ya manusia tapi bukan manusia. Kalau orang zikir enggak, insya Allah nanti insya Allah. Atau sudah tidak jadi dua-duanya. Sebab namanya hidup tidak lama. Tidak lama. Nah, lalu apa yang utama yang kita prioritaskan, yang kita utamakan untuk diintrospeksi dari amal-amal kita ini? Kalau sebuah perusahaan maka tentulah tentang keuangan, karena dalam perusahaan itu uang itu yang menggerakkan. Organisasi juga gitu, materinya dari mana untuk apa, termasuk bagaimana pusatnya, para pemimpin-pemimpinnya, termasuk LDTKN itu juga diintervensi dari mana? Dari pusatnya, penggeraknya, ketua dan jajarannya tentunya. Kalau manusia, apa yang harus kita introspeksi diri? Penggeraknya apa manusia itu? Halo? Hati, wakilah jantung. Kalau hati dimensi ruhani. Memang manusia terbentuk dari dua hal ini, dua unsur ini, jismani dan ruhani. Nah, maka hal-hal yang mengatur atau yang menyelamatkan atau yang menggerakkan dua hal ini, jantung dan apa tadi, kolbunya tadi, rohaninya tadi, itu yang harus didahulukan, diintrospeksi. Sesuai dengan amalan kita, yaitu tentang zikrullah. Tentang apa? Zikrullah, zikir pada Allah semata. Karena zikir ini berhubungan dengan hal yang dipusatkan dalam kehidupan manusia, yaitu kolbu manusia. Kita ini ya melihat seperti sini sekian tahun, ya. Subhanallah, seperti apa ya dirinya. Nah itu perlu diintrospeksi. Padahal sering kita dengarkan
Zikrullahu ladzatun. Gitu ya. Zikir itu nikmat. Senang. Bangga. Ya. Dan sejenisnya. Nah, dan diri kita ini sudahkah semacam itu? Waktu zikir atau setelahnya zikir, sudahkah kita merasakan kenikmatan dalam berzikir atau sudah zikir? Jawabnya di dalam benak kita masing-masing. Nah, yang bicara sama, saya juga masih belajar. Kok dikira saya ngomong ini seperti apa gitu ya? Janganlah. Kita itu menyampaikan sesuatu yang pernah saya jumpai di karangan beliau, Bang Sahabat, ya, foto beliau. Karena itu nanti barangkali salah menyampaikannya, tolong dimaafkan saya. Sebab sesuatu yang baik harus disampaikan dengan yang baik. Kadang lisan ini kadang-kadang juga tidak baik. Karena itu barangkali salah, mohon dimaafkan. Ya. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Di antara tujuan kita berzikir, yang utama itu apa sih? Tujuan berzikir itu apa? Nah, itu ya, membersihkan, ya, membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia ini. Kalau kita membersihkan kotoran jasmani, sakit jasmani, penyakit jasmani, maka kita aktif atau mencari dokter yang spesialis. Dan kadang-kadang di antara yang sono, karena kita sudah merasakan kan, di antara manusia, di antara kita di luar sana, meskipun hatinya sakit, tidak segera untuk mencari dokter yang pakar. Itu pertanyaan dua. Dia tidak punya penyakit atau punya penyakit tidak merasa. Tidak merasa. Tidak merasa sakit. Karena akut. Karena akut. Zikrullah ladzatun. Tak juga gitu. Zikir nikmat itu nyata ada. Cuma kita kadang-kadang tidak mampu merasakan kenikmatan itu. Nah, maka ini yang harus kita cari sebabnya. Mengapa kita sudah makan makanan, minuman kok tidak merasa minum? Mohon maaf, kalau panjenengan dalam keadaan malam-malam hari wudhu, membasuh muka, rasanya apa ini? Terasa ya? Terasa dingin gitu. Bagaimana saat itu umpamanya berwudhu tidak terasa apa-apa? Suatu saat nanti begitu. Suatu saat tangan kita ini diginikan, dia tidak merasa nikmat, dicubit tidak merasa sakit. Mengapa demikian? Karena bagian tubuh ini banyak penyakit-penyakitnya, sehingga tidak teraliri oleh darah. Ruh juga gitu nanti. Pada ruh itu jadi satu include di jasmani itu. Di mana tepatnya, di mana-mana pokoknya. Kata Nabi, ruh itu mengalir di sela-sela sel darah dan sel daging, itu termasuk sel yang lain. Maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, beruntunglah kita, bersyukurlah kita bahwa kita dipertemukan oleh Allah, bukan siapa-siapa. Allah mempertemukan, caranya bermacam-macam.
Allah beri hidayah itu apa kata Allah? Cuma kadang-kadang diberi hidayah tidak merespon. Mengapa? Ya tadi, karena penuh dengan hijab, dengan namanya dosa itu. Nggak terasa, nggak merespon. Orang yang hatinya bersih, tadi hewan saja bisa memberikan hidayah. Ya, umpamanya dengan ya punya burung lah, sekarang burung ya, burung. Terus burung mengucapkan itu, mengucapkan gitu sebenarnya kita tidak tahu bahasanya. Unta saja memberi hidayah sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya macam-macam lah. Termasuk ada masalah hidup, itu kadang-kadang mencarilah, terus diajak temannya talqin. Ya tak apa-apa. Niatnya pertama semacam itu, lama-lama terbaikilah niatnya semacam itu. Babu ikhwanah, sehingga manusia nanti supaya bisa merasakan hal-hal semacam itu, zikir tadi, maka ada suatu panduan dari Allah SWT dan Rasulnya yang teruskan oleh para penerus beliau. Karena itu Al-Quran mengatakan wattaqi sabilaman anaba ilayya, ikutilah sabilaman, cara hidup, jalan, metode dan amal dan sebagainya orang yang telah kembali kepada aku, kata Allah. Nah, man anaba ilayya, orang yang telah kembali kepada aku itu siapa? Itu adalah para Nabi mengatakan ashabi, sahabat-sahabatku. Ini bahasa Al-Qur'annya waliyan mursida. Al-Kahfi, yang sering baca Kahfi ya tahu macam itu, meskipun tidak hafal. Saya juga nggak hafal. Nah, kalau nggak salah itu ayat 17 ya. Wattabi sabilaman anaba ilayya. Oh, itu ya. Tadi apa? Ashabi ya. Tadi sahabat waliyan mursida ya. Sahabat Nabi itu siapa saja hamba Allah yang sudah berhasil memutihkan, bersihkan dirinya sehingga dirinya itu menghasilkan cahaya, sehingga orang semacam ini diberi kemampuan Allah SWT ya Rasul memberi petunjuk. Karena itu di Al-Quran tadi Kahfi 17 tadi, mayahdillahu fawal mutad walan tajidlahu wa man yudlil. Ya, saya ulangi lagi. Mayahdillahu fawal mutad wa man yudlil walan tajidlahu waliyam mursida. Bukan. G 11. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka orang itu diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, walang tajidah waliyam, maka orang itu tidak dipertemukan dengan orang yang sebutnya waliyan mursyidah itu tadi. Nah, siapa waliyan mursyidah itu? Sebab hidupnya ada yang mursyid bukan wali, ada wali bukan mursyid. Tapi yang dimaksud Al-Quran dua-duanya walian, sehingga karena ada walinya maka ini koridornya urusan langit kata gitu, bukan urusan manusia. Kalau mursyid boleh lah. Ini malah Pak Isya, saya angkat jadi mursyid, ya bisa. Nggak tahu mursyid apa. Dan mursyid kan beri petunjuk. Mursyid organisasi ya mungkin. Nah, kalau ini maksud mursyid
lahir batin seperti Toriko ini mursyid ya wali, wali ya mursyid, walian mursyid. Sebab gini Bapak Ibu, karena manusia yang lain itu tidak diberi kemampuan untuk mengetahui siapa itu wali, tidak tahu. La ya'rifu illa wali. Wali tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali oleh wali sendiri. Jadi wali-wali ngumpul. Nah, karena kita tidak tahu seperti apa wali itu, maka ada syarat atau kemungkinan untuk kita memilih supaya enggak salah teman-teman lah. Gini, jadi orang dijadikan wali oleh Allah itu dipilih orang sedunia yang paling sempurna takwanya. Pokoknya salah satu kelompok wali di dunia itu diambil oleh Allah SWT, maka gantinya itu diambilkan oleh Allah dari orang yang paling bertakwa sedunia, takwa yang paling baik, dia misalnya situ. Nah, kalau takwa sudah jelas itu, ya, takwa itu satu diantaranya yunfikuna fisarroi wadroi, ya. Kriteria diantara yaitu senang bersedekah dalam keadaan apapun, sedekah. Punya uang atau tidak, bersedekah. Sedekah kan tidak hanya uang saja. Maka diminan itu, kalau ingin marah, nggak jadi marah. Manusia itu kan mesti ada pengaruh. Ya, kalau di rumah tangga ada suami sering marah sama anaknya atau istri mencereweti, itu mengomeli suami, jadi itu ada tuh wali ngotok takwa belum, ya. Nah, jadi orang takwa semacam itu. Wal afina anas, apa mampu nih, seneng hobi mengampuni salah orang lain. Karena itu kita dilatih guru kepada siapapun, kepada orang yang betul, yang tadi yang saya tertidur tadi apa namanya, harus menyayangi orang yang benci kepadamu. Yang benci aja disayangi, apalagi sama ikhwan. Hati-hati loh, hati-hati ya. Kita itu berkewajiban menyayangi, saling menyayangi sama ikhwan. Karena kita diikat oleh Allah dengan kalimat tauhid, jadikan putra, ya, putra rohani bangsa apa? Ini nyimpang sedikit. Saya pernah ya dokumentari lah. Loh, kamu kan gak kenal apa? Ya, kamu kan gak kenal apa? Kamu kan dikenalkan si dia. Bapak Ibu, kalau saya, nun sewu, gak kenal Allah, Allah kenal saya enggak? Kenal lah. Kalau kita mengamalkan amal-amal yang diberikan pada pengersa apa, itu apa mantu? Tahulah. Tahu. Jadi komentar atau komen ungkapan, kamu nggak kenal apa? Apakah nggak kenal kamu? Saya memang nggak kenal apa. Kalau apa? Mesti tahu. Kenapa? Orang-orang semacam itu sudah biasa berakhlak dengan akhlak Allah. Akhlaku bi akhlakillah. Berakhlaknya dengan akhlak Allah. Artinya Allah Maha Pengampun, orang itu senang memaafkan orang lain. Allah memberi, senang memberi, semacam itu. Bukan yang merusak. Nah, jadi orang semacam itu nanti diberi kemampuan seperti punya cahaya tadi. Ashabi kan nujum, kata Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabatku seperti bintang. Wa bi ayyihim iktadaitum.
Abi ayim ihtadaitum. Hamba sahabat seperti bintang. Siapa saja di antara sahabat itu silsilah maksudnya. Silsilah yang mana saja yang kamu ikuti, maka engkau akan mendapatkan hidayah. Ashabi kan nujum. Abi ayim ihtadaitum. Nah, ini kalau dihubungkan dengan tadi bintang tadi, seperti bintang punya cahaya, beda dengan bulan dan bumi. Bumi tidak punya cahaya. Ibarat seperti Pak Maliki ini. Kalau saya punya ketertarikan, itu karena sinar dari apa, rasa apa. Ini tidak punya apa-apa. Sini hanya pesuruh saja. Saya sini menjenguk itu, menghadiri para gerakan-gerakan. Saya ini pesuruh panjenengan semua. Kata apa gitu. Apa pernah menyampaikan pada wakil tekin, dok rusakum tahta adamil ummah. Dok rusakum tahta adamil ummah. Tempatkan kepalamu di bawah telapak kaki umat. Artinya apa? Melayani. Mentang-mentang wakil talqin, ya biasa saja lah, Bung. Biasa saja. Ya. Jadi saya ini pelayan. Nah, jadi melayani penyanyi semua. Karena itu kalau memang ada saudara yang atau keluarga yang sudah tua perlu ya ditelepon saja. Nanti kan yang antarkan para ketua-ketua itu. Nah, kalau dihubungkan dengan Al-Quran dari ayat 20-21, Allah berfirman gini, Afil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Yang kafir enggak, yang yakin saja. Wa fi anfusikum, dan dirimu juga. Mengapa enggak kau pikirkan? Berhubungan dengan itu tadi, ashabikan nujum tadi. Nah, bumi juga ada semacam itu. Lah ini saya hubungkan dengan kaifiyah pangersa apa? Memberikan panduan untuk mengerjakan zikir yang khafi ini. Mohon maaf, bumi sejak dulu sampai sekarang, insya Allah sampai akan datang, kecuali yang dirusak oleh Allah SWT, bumi senantiasa mengikuti perintah Tuhannya, Allah SWT. Kalau bumi berputar, satu kali putaran, itu berapa lama? Halo? Kailing plus bumi ya. Bumi berputar pada porosnya, satu kali putaran, berapa lama? 24 jam. Nah, putar. Maka bumi itu tenaganya dari putar ini. Nah, bunyi putar semacam itu katanya dalam diri bumi ada magma panas yang sepenuhnya waktu keluar jadi gunung berapi itu. Nah, berputar. Putarnya dalam poros 24 jam. Nah, ini nanti karena bumi berputar dalam porosnya 24 jam, maka dia akan menjalani lewat jalur yang telah ditentukan oleh Allah. Apa namanya ini? Lintasan. Lintasan itu setiap kali putaran 24 jam lebih itu. Seret. Selain mutar pada porosnya, maka dan juga bumi berputar pada ngelilingi matahari. Nah, matahari itu salah satu jenis bintang yang paling dekat dengan bumi, termasuk imamnya planet-planet Jupiter, Saturnus, Uranus,
Pluto dan sebagainya nih, dan yang lain baru tentu temukan tidak tahu. Itu setiap bintang itu ada pengikutnya. Maka ini Ashabi tadi ada pengikutnya. Itulah murid-murid Torekot. Ada mursyid tadi. Ini mursyid ke mana? Ikut sana. Ada orang yang paling di antara fanatik ya. Wakil talkin apa dari Malaysia. Siapa saya lupa namanya. Wakil talkin itu tidak dikasih dikasih ilah dan sebagainya. Langsung dikir. Nah itu pulang ke Malaysia. Langsung dikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Bertahun-tahun itu. Mengapa? Karena diberinya semacam itu. Nah, semacam itu. Ada macam-macam semacam itu. Ya mbak, ya sekarang nggak tahu. Pokoknya dewe-dewe lah. Yang penting nggak menyimpang ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bumi nanti berputar satu kali putar pada porosnya 24 jam, maka bumi ini akan berjalan sesuai dengan alur atau lintasan yang tentukan oleh Allah, yaitu selama 1 tahun mengelilingi matahari. Dan planet-planet yang lain juga begitu, beda lintasan, mungkin putaran juga beda. Nah, dalam diri manusia juga ada, wa fi anfusikum, dan diri juga ada. Saya tanya sekarang manusia juga berputar. Kalau nggak putar nggak bisa sini ya. Semua benda yang ada di dunia itu kalau nggak putar nggak akan eksis. Maka kalau manusia ini eksis, yang kamil, yang kafah, maka eksisnya yang putar itu harus 2 unsur tadi, jasmani dan ruhan. Kalau jasmani saja bukan dikatakan manusia, atau ruhani saja tidak, dua-duanya manusia. Nah saya tanya sekarang, Bapak Ibu siapa yang bawa motor tadi? Sepeda motor, pakai mobil apa? Sepeda motor, tuh kelihatan lurus ya. Nah, mobil juga gitu kelihatan mobil lurus. Nah, kalau dalam komponen mobil tidak ada yang berputar, maka mobil tidak akan bergerak. Sepeda motor dalam komponen sepeda motor tadi tidak ada yang berputar, nggak bergerak. Sepeda kecil juga begitu. Kalau tidak ada komponen yang berputar, nggak bergerak. Maka semua ada yang di bumi itu berputar. Sampai benda yang paling kecil atom, ada proton dan neutron ya, itu berputar. Itu menggerakkan semua. Maka manusia juga begitu. Kalau manusia yang sempurna, maka digerakkan dua-duanya. Yang jasmani yang menggerakkan apa? Tadi darah kan? Tugasnya memompa darah apa? Halo. Jasmani ini supaya sehat, maka yang harus berputar apanya? Darah. Darah berputar. Ruhani juga gitu. Apakah mata ada ruhnya enggak mata ini? Ada, tangan juga ada. Kalau tidak ada, tidak bisa merasakan. Seperti mayat itu sudah diambil ruhnya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau jantung ini bertugas untuk menggerakkan, mengeluarkan darah dan memasukkan darah dari seluruh tubuh, ya. Jadi tugas jantung mengeluarkan dan menarik, atau masukkan dan mengeluarkan, gitu ya. Nah, ini jantung. Ya. Nah, katakan jantung. Ya. Darah yang masuk itu berbeda dengan darah yang keluar. Darah yang keluar ini nanti digunakan untuk tenaga manusia itu. Setelah dipakai tenaga, maka dimasukkan ke jantung lagi. Ada perputaran sirkulasi gitu. Ya, berputar. Darah yang masuk dan darah yang keluar dari jantung. Darah yang masuk ke jantung kan yang darah yang dari seluruh tubuh sudah dipakai.
masuk ke jantung. Berbeda dengan darah yang keluar dari jantung ke tubuh. Dulu waktu sekolah, darah yang masuk ke jantung itu darah yang kotor, gitu kan? Darah kotor. Mengapa kotor? Karena tidak banyak mengandung oksigen. Nah, jadi darah yang kotor yang dikatakan tidak banyak mengandung oksigen dimasukkan jantung. Nah, saat jantung memasukkan darah ini dikompilasi dengan pernafasan yang namanya paru-paru itu, menghirup udara. Karena udaranya sehat, banyak hijau-hijauan itu, maka darahnya penuh dengan oksigen. Fresh kembali darah yang kotor tadi. Nah, ini dipakai pembakaran oksidasi di seluruh tubuh. Dipakai kotor lagi, dimasukkan jantung, dipompakan lewat pernafasan paru-paru, oksigennya sehat kembali. Semacam itu terus berputar. Nah, nanti kotor dan rusaknya aliran darah itu nanti karena ulah manusia. Harus imbang ini, makan dan gerak. Saya yakin orang sehatnya tinggi. Nah, ini sehat. Lebih sehat Rio ya yang saya tanya. Itu mesti ada seimbangan gerak dan makan. Kalau makannya nggak gerak, jadi kolesterol itu, jadi asam urat itu. Akhirnya tersendat aliran darah. Nah, bes ya. Nah, masuk keluar. Nah, sekarang yang ruh, karena ruh nanti juga mengikuti aliran darah, maka semua komponen jasmani, mata, telinga, semuanya itu teraliri oleh ruh. Nah, saat tangan ini kalau berbuat kesalahan, berbuat maksiat lah, kalau di lalu lintas melanggar aturan lalu lintas lah, ya, maka ruh yang di dalam tangan itu kotor. Mata bermaksiat, maka ruh dalam mata kotor, terkontaminasi dengan perbuatan yang salah tadi. Kata Nabi, setiap manusia berbuat kesalahan, kemaksiatan, maka dalam dinding kolbu, dinding ruh katakan ada titik hitam, tuk hitam. Dan dari bersihkan tuk lagi, maksiat lagi, tuk hitam. Kalau sudah penuh di atasnya, semakin pekat, semakin gelap, dolim nanti jadi orang dulumat. Sehingga orang nanti jauhnya dari Allah bukan karena jauh Allah, dirinya menjauhi. Dengan apa? Menjauhi dengan menutup dirinya tadi dengan dosa-dosa tadi. Nah, inilah kewajiban kita untuk membersihkan itu, mengembalikan posisi ruh. Dengan apa? Alhamdulillah panjangnya sudah ditemukan dengan ashab ikan nujum tadi. Kurang pinten asari? Masih. Kurang berapa? Kurang 7 menit. Asar 7 menit. Ya Allah. Gimana? Terus. Nah, jadi nanti ruh ini makanya lewatnya bukan jantung, tapi di dimensi rohani namanya kolbu itu. Kolbu itu lapisan paling luar rohani manusia. Ada kolbu, ada fuad, ada lub, ada sakop, ada lub, ada sir. Tuh. Di atasnya alurnya ada sutulan, dada itu ya, istana dan dada itu. Nah, makanya itu Bapak Ibu, kolbunya harus didikirkan. Nah, dikir kolbu itu yang ini. Lah yang la ilaha itu apa? Itu untuk meningkatkan kualitas keimanan sehingga orang ini punya tenaga. Tenaga apa? Tenaga untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dimensi rohani macam itu. Karena itu Rasul menyampaikan jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha, perbaruilah kualitas keimananmu dengan banyak ucapan la ilaha illallah.
Mengapa kok la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itu suatu perbuatan yang paling baik. Perbuatan apapun yang baik itu yang paling baik, la ilaha illallah. Karena itu manusia mau tidak berbuat baik, andaikan tidak punya sempat sedekah, tidak punya apa, bisa la ilaha illallah. Karena kebaikan, setiap kebaikan membersihkan suatu kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya suatu kebaikan menghapus suatu ketidakbaikan, kesalahan. Nah, dalam ayat ini Abu Dzar bertanya, "Ausini ya Rasulullah." Beri aku nasihat ya Rasul. Dari Nabi, "Idza milta sayiatan fattabiha hasanatan." Kalau Anda berbuat kesalahan, segera susul dengan kebaikan. Kalau setelah memarahi istri, segera dikasih yang seneng, merah-merah itu yang banyak. Kalau ibu-ibu maunya mencereweti suaminya, ya diservis lah suaminya. Segera dengan kebaikan supaya terhapus salah itu. Abu Dzar tanya, "Aminal hasanati la ilaha." Apa termasuk kebaikan ucapan la ilaha? Kata Nabi, "Na'am." Ya Abdul Hasanat. Iya, lah itu kebaikan yang paling utama. Karena itu kalau banyak la ilaha illallah, kebaikan itu pertama menghapus kesalahan. Lama-lama kesalahan habis. Setelah habis, maka nanti muncullah yang namanya ini. Kalau zikirnya belum otomatis, masih manual, maka sering banyak la ilaha illallah. Ada orang dari Jawa dulu di sini. Dulu itu cerita sama saya dulu manuk rendah 100, 500, 1000, 1500, 1000 gitu. Bagus. Akhirnya ada hal yang istimewa dari dia. Ayo sama-sama belajar dengan mengistimewa la ilaha illallah. Sehingga nanti ini Bapak Ibu dalam Miftahul Sudur mengatakan gini, barang siapa berzikir lisannya tapi hatinya tidak berzikir, orang itu bukan pendikir. Kalau orang lisannya zikir, hatinya ikut zikir, itulah orang zikir, gitu. Nah, saya ini ayat intervensi. Waktu la ilaha itu sama enggak ini? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Imbang enggak ini? Logikanya satu kali la ilaha, dua kali khafi, gitu ya. Yes. Khafi itu dimasukkan. Khafi dimasukkan dalam jantung. Jantung satu putaran berapa lama? 1 detik. Detik mana? Nah, kalau untuk kesehatan yang normalnya jantung berdetik 1 menit 60 kali sampai 80 kali. Oh cepat ya boleh kalau kuat, tapi nggak enak. Yang normal, yang enak itu 60 sampai 80 kali. Sehingga waktu kali la ilaha illallah, la ilaha dilatih. Ini masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu la ilaha damat gini. Nah, sehingga 1 menit la ilaha 30. Ininya 60. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengkompilasi, berlatih semacam ini sehingga semakin lama diri kita semakin senang, semakin ridho, semakin ikhlas menjalani kehidupan ini, sehingga Allah nanti beri suatu kesenangan pada kita, yaitu Allah ikut ridho. Allahumma ibarakati bersih karamatin karam ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu ya kana ta'isyukur taqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil aman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.